Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Hari ini kita akan memasuki episode ke-8 dari serial Indonesia Sejahtera-Wis. Episode yang sangat penting karena kita akan membahas alasan Pancasila sebagai indikator kesejahteraan Indonesia. Sebuah tema yang menyentuh jantung kehidupan berbangsa, sebab menyangkut pertanyaan besar: bagaimana kita mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia? Dengan angka dari luar atau dengan jiwa bangsa kita sendiri, yakni Pancasila. Pancasila bukan sekadar simbol, ia adalah dasar negara. Sebagai salah satu bagian dari sumber hukum dan menjadi pandangan hidup sebagai pedoman dalam setiap langkah warga negara, anak warga bangsa Indonesia. Juga merupakan sistem nilai yang menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, bahasa. Di balik setiap sila terkandung arah besar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan kesejahteraan spiritual. Bagaimana setiap individu anak warga bangsa tercakup dalam menjalankan peribadatannya, dalam ketaatannya pada penciptanya. Juga terkandung moralitas, akhlak, kebebasan beribadah,
dan aturan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghargaan terhadap manusia sebagai individu yang harus mendapatkan penghormatan yang layak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan ikatan sosial kebersamaan dan rasa cinta bangsa dan tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, merupakan bentuk dari permusyawaratan penuh, hikmat kebijaksanaan dan partisipatif suara rakyat sebagai salah satu bagian paling penting dalam menentukan satu kebijakan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan puncak kesejahteraan yang adil, utuh, menyeluruh, dan merata. Maka Pancasila bukan hanya filsafat abstrak, tetapi pedoman nyata bagi penyelenggaraan negara untuk mencapai kesejahteraan para anak warga bangsa. Pada saat ini, di era ini, dunia sering mengukur kesejahteraan dengan indikator global. GDP per kapita, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, ketimpangan Gini rasio. Namun, apakah semua itu cukup? Apakah dengan semua itu semua kriteria sudah terpenuhi? Bagaimana dengan kehidupan yang dipenuhi dengan keberimanan dan ketakwaan? Rasa aman dan damai dalam masyarakat, solidaritas dan gotong royong, termasuk keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Apakah semua itu sudah termasuk dalam ukuran-ukuran global? Angka-angka global internasional itu memang penting, tapi itu masih belum lengkap. Disinilah
nilai-nilai dalam Pancasila dihadirkan, melengkapi ukuran kesejahteraan dengan nilai-nilai yang lahir dari diri bangsa kita sendiri. Pertanyaannya, mengapa Pancasila layak dan memang bisa menjadi indikator bagi kesejahteraan bangsa Indonesia secara maksimal dan lebih baik dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan secara global? Ada 3 alasan utama yang menyebabkan Pancasila memang layak dan relevan untuk menjadi ukuran kesejahteraan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Yang pertama, Pancasila mencakup dimensi holistik kesejahteraan. Tidak hanya material, tapi juga spiritual, sosial, politik, bahkan ekologis. Yang kedua, Pancasila sesuai dengan konteks bangsa Indonesia. Bangsa ini majemuk, tidak bisa diseragamkan dengan ukuran yang sudah ada yang dibuat oleh Barat, yang hanya mengandalkan angka dan statistik semata. Yang ketiga, Pancasila memberi arah pembangunan. Setiap kebijakan, setiap program pembangunan seharusnya diuji. Apakah kebijaksanaan untuk pembangunan itu sesuai dengan nilai ketuhanan, nilai moral, dan memuliakan harkat martabat kemanusiaan? Apakah pembangunan kebijaksanaan, kebijakan undang-undang memperkuat persatuan? Apakah keputusan yang kita buat untuk memberikan kebermanfaatan rakyat banyak, apakah
memang berkeadilan sosial. Tanpa Pancasila sebagai indikator, pembangunan mudah kehilangan ruh, hanya mengejar angka, tapi melupakan makna yang lebih tinggi dan lebih besar dan fundamental. Namun, tentu saja dalam penerapannya pasti akan ada tantangan. Tantangan dalam menjadikan Pancasila sebagai indikator. Secara konseptual, bagaimana kita mengukur sila-sila Pancasila dalam indikator kuantitatif dan kualitatif. Dalam ukuran kepraktisan, apakah pemerintah, penguasa siap meninggalkan ukuran lama yang hanya berbasis ekonomi dan angka statistik, dan secara sudut politis, apakah ada komitmen dari pemimpin dan para wakil-wakil rakyat untuk menjadikan Pancasila bukan hanya sekadar jargon dan tidak lebih dari sebuah retorika. Tantangan ini nyata, tapi justru disitulah letak perjuangan bangsa kita saat ini untuk meluruskan dan memperbaiki gerak dan arah langkah kita.
Sekarang kita bayangkan sebuah Indonesia masa depan, rakyat sejahtera, bukan hanya karena dompetnya berisi penuh dengan uang, tapi karena jiwanya juga merasa aman, tentram, sentosa, dan lebih dari itu, hidup penuh dengan keberkahan dan diberkati. Anak-anak bangsa tumbuh bukan hanya dengan cerdas, tapi juga berakhlak mulia, taat beribadah, dan soleh, yang melaksanakan semua apa yang menjadi tolok ukur ketaatan dalam beragama. Alam Indonesia bukan hanya dieksploitasi, tapi dijaga sebagai amanah dan rasa syukur. Kita diberi sumber daya alam yang melimpah dan berkah. Persatuan tidak hanya sekadar slogan, tapi terasa dalam semua lingkup kehidupan kita sehari-hari. Itulah kesejahteraan paripurna yang dimaksud dalam Pancasila. Bukan sekadar angka, melainkan kehidupan yang bermakna. Sobat Indonesia sejahtera, Pancasila bukan hanya dasar negara. Ia adalah kompas petunjuk arah kesejahteraan bangsa. Maka, mari kita mulai bertanya pada setiap kebijakan, pada setiap pembangunan, bahkan pada diri kita sendiri. Apakah setiap keputusan, kebijakan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila? Apakah setiap keputusan, setiap kebijakan sudah menuju kesejahteraan yang sejati? Karena hanya dengan begitu kita dapat meraih kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan nasional yang maksimal, paripurna, dan berkeadilan. Saya tutup episode kali ini dengan tagline, kesejahteraan bangsa ini harus diukur dengan jati diri yang ada pada bangsa
bangsa kita sendiri. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Di episode ke-9 yang akan datang akan kita bahas Pancasila, kontrak sosial, dan falsafah bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.